Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sekalian, dalam surah Ali Imran ayat 79 yang saya bacakan tadi, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Para ulama mengatakan yang dimaksud rabbaniyin itu adalah ulama, adalah ahli hikmah, adalah muallimina linnas, para guru yang mengajarkan manusia. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi guru. Kunu rabbaniyin ay muallimina linnas wa murabbihim. Rabbaniin adalah guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, wa murabbiin, dan mentarbiah mereka. Bisigharil ilmi qabla kibarihi, mulai dari ilmu yang kecil yang sederhana sampai yang besar. Amilina bidzalik, tapi orang rabbani juga itu bukan hanya mengajar tetapi terlebih dahulu amilina bidzalik, mengamalkan apa yang diajarkan. Fahum ya'muruna bil ilmi wal amali wat ta'lim, maka orang-orang rabbani itu menyuruh kepada ilmu, kepada amal, dan selanjutnya mengajarkan ilmunya. Dan Syekh Sa'di menutup bahwa itu semua adalah madarus sa'adah, kunci daripada kebahagiaan. Masya Allah. Bapak sekalian dan ikhwafillah rahimakumullah, sekali lagi paradigma kita menjadi guru adalah menjadi murabbi, menjadi orang-orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan generasi yang terbaik. Karenanya pendidikan menurut definisi Hidayatullah adalah takwinu asy-syakhsiyah al-muslimah al-mutakamilah, pembentukan kepribadian muslim yang terintegrasi, yang lengkap, min jami'in nawahi, dalam segala aspek, minan nahi al-jasadiyah, dari sisi fisik memang dia harus sehat, waruhiyah, dari sisi spiritual, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, wathaqafiyah, barulah kemudian sisi keilmuan, wawasan, ya, wal istima'iyah, juga harus ditanamkan tanggung jawab sosial kepada para anak-anak didik kita agar mereka nanti bisa hadir sebagai dai di tengah-tengah umat. Wal qiyadiyah, mereka juga harus dibekali dengan skill manajerial dan leadership agar mereka bukan hanya memiliki ilmu, tetapi memang juga bisa tampil menjadi pemimpin-pemimpin di tengah umat, di tengah masyarakat, pemimpin yang formal maupun non formal. Wifqa al-manhaj an-nabawi, semua bentuk pendidikan diarahkan agar senantiasa sejalan dengan manhaj nabawi. Karenanya kita menjadikan sistematika wahyu sebagai manhaj tarbiyah dan dakwah. Ya, dia sebagai metodologi. Jadi sistematika wahyu itu sebagai manhaj. Kemudian yang kedua sebagai maddah. Ya, konten, materi tarbiyah itu juga terkandung di dalam sistematika wahyu. Kemudian yang ketiga, bahwa sistematika wahyu itu juga sebagai syakhsiyah. Syakhsiyah murabbi, syakhsiyah guru. Jadi ada tiga hal yang tidak bisa terpisahkan dalam pendidikan kita. Pertama adalah syakhsiyah, bahwa apa yang kita transformasikan kepada anak-anak didik kita itu terlebih dahulu menjadi karakter pada diri seorang guru. Kemudian yang kedua, sebagai manhaj, ada tahapan-tahapan, ada proses yang harus dilalui ketika kita ingin melahirkan kader-kader yang berkualitas. Itulah maka sistematika wahyu dijadikan sebagai sebuah metode. Kemudian yang ketiga, konten. Kalau kita menelaah ya kandungan 5 surah pertama berdasarkan tartibun nuzul, sungguh-sungguh sangat lengkap. Semuanya bisa menyentuh semua aspek, ya, paling tidak memberikan nilai, memberikan ruh
ya, yang kemudian secara detail akan dijelaskan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, dan kemudian dibuktikan kemujizatan Al-Quran itu melalui penemuan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Maka dalam Islam itu tidak ada istilah ilmu umum dan ilmu agama. Yang ada itu adalah ilmu fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain itu adalah ilmu yang tidak bisa diwakili, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak. Setiap pribadi muslim wajib secara individu untuk mempelajarinya. Ada yang sifatnya kifayah. Itulah ilmu-ilmu yang cukup sebagian orang yang menekuninya, gugurlah kewajiban bagi yang lain. Ada kedokteran, ada IT, ada ilmu nuklir gitu. Nah, Bapak sekalian, kita juga ya sebagai guru harus menyadari bahwa meskipun metode dan materi itu penting, tetapi sosok guru itu yang lebih penting dari metode dan materi. Ruhul mudarris ahamu min kulli syai, itu kata-kata yang sering kita dengarkan. Ya. Jadi meskipun metodenya sudah sangat baik, lengkap, kaya, materinya juga sudah sempurna, tetapi tidak ada spirit, tidak ada keteladanan, ya, tidak ada penanaman nilai dari seorang guru, maka semuanya itu akan sia-sia. Bahkan naudzubillah, bisa jadi itu nanti akan mendatangkan ya kemudaratan dan kemafsadatan, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya kita sebagai guru, ideolog dan berkarakter, tugas pertamanya itu adalah menanamkan nilai dan orientasi hidup. Ya. Barulah kemudian mengajarkan ilmu. Jadi harus diorientasikan dulu. Harus ditanamkan nilainya, value. Berikan value dulu gitu. Untuk apa kita belajar? Ya, untuk mencari ridha Allah. Dalam rangka apa? Mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Dengan ilmu itu kita akan memberikan manfaat. Ini harus diorientasikan gitu. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang belajar ilmu yang seharusnya diniatkan untuk mencari ridha Allah, maka tetapi dia niatkan liusiba bihi arada minad dunya, tetapi dia niatkan untuk kepentingan dunia, kata Rasulullah SAW, orang yang seperti itu tidak bisa mencium baunya surga. Nggak bisa cium bau surga. Jadi kalau bapak ibu-ibu juga mengajar semata-mata liusiba bihi arada minad dunya, semata-mata untuk mendapatkan gaji, reward, salary, lam yajid urfal jannah. Tidak berhak untuk mencium baunya surga. Baunya saja tidak bisa dicium, apalagi memasukinya. Wal'iyadzubillah. Kita luruskan niat kita. Barulah kemudian mengajarkan ilmu tadi. Telah diorientasikan. Memberikan keteladanan. Jadi penanaman nilai, pengajaran ilmu, keteladanan. 3 hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai guru yang ideolog dan berkarakter, ada 3 tugas utama kita. Pertama sebagai muallim atau mudarris, itu pengajar. Yang kedua sebagai muadib, pendidik. Ya. Yang ketiga sebagai mudarrib, pelatih, coach. Jadi tadi untuk melakukan tilawah dan tazkiyah itu sebagai pendidik, mengorientasikan, menanamkan nilai. Kemudian muallim mengajarkan ilmu, mudarrib bagaimana membekali mereka dengan skill, dengan keterampilan. Ya. Keterampilan apa saja? Managerial skill, administrasi, ya mungkin juga keterampilan di lapangan, bertukang, ya keterampilan-keterampilan yang dikembangkan di sekolah masing-masing, termasuk ibu-ibu ya seharusnya juga di sekolah itu, terutama yang ada pondok putrinya, harus menjadikan pendidikan rumah tangga atau
skill-skill sebagai calon istri itu diberikan. Ya, diajari nyetrika, diajari masak, diajari bikin kue, diajari masak lauk, apa saja. Sehingga di umur-umur SMP, SMA dia sudah terampil. Sehingga nanti ketika ditakdirkan untuk kemudian hidup berkeluarga, dia kemudian sudah punya bekal. Itu sebagai mudarib, ya, sebagai coach. Itulah sebabnya maka guru harus meluangkan waktu lebih banyak bersama siswa dan santri, bersama para murid-muridnya. Ya. Jangan sampai tugas administrasi, ya, yang lebih dominan menyita waktu dan energi. Dan ini musibah besar. Saya lihat fenomena saat sekarang ini, guru-guru ya jauh lebih sibuk ngurus kertas dibandingkan dengan mengurus murid-muridnya. Mengajarkan ilmu saja sudah tidak cukup waktunya, apalagi menanamkan nilai. Maka guru harus hadir ya bersama murid-muridnya sebagai muallim, ya, teacher, sebagai father, ayah, sebagai mother, ibu, sebagai brother, sister, ya, sebagai advisor, dan semuanya, ya, itu akan memberikan sentuhan tersendiri. Itulah guru yang ideolog dan berkarakter. Bahkan Bapak Ibu sekalian, para ulama-ulama dahulu, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, memberikan perhatian lebih serius terhadap adab, ya, dibandingkan dengan ilmu. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak misalnya pernah berkata, "Talabtul adaba 30 sana wa talabtul ilma 20 sana." Aku mempelajari adab itu, akhlak, karakter 30 tahun. Wa talabtul ilma 20 sana. Sedangkan ilmu aku hanya pelajari 20 tahun. Jadi belajar adab, karakter, ya, nilai, value itu 30 tahun. Belajar ilmunya cuma 20 tahun. Ya. Dan mereka mendahulukan adab. Karenanya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 tadi, ya, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, barulah wa yu'allimul kitab wal hikmah. Sehingga memang benar-benar ilmunya itu memberikan maslahat. Bahkan beliau juga katakan, kadal adabu ayyakuna thuluthiddin. Hampir-hampir bisa dikatakan namanya adab, karakter, akhlak itu, ya, itu sepertiga daripada agama ini. Sepertiga gitu. Ya. Maaf, bukan sepertiga. 2/3. 2/3 berarti kan lebih dari separuh dari agama ini adalah ya adab itu. Ya. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Tanggung jawab kita kepada keluarga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, adalah adibu wa'allimuhum. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka karakter. Ya, karakter. Bapak sekalian, kalau anak-anak kita yang sebagian besar waktunya hidup di sekolah, di asrama, ya, katakanlah jenjang SMP SMA, berarti kan 6 tahun. Ya. Waktunya di sekolah, di asrama, di pesantren lebih banyak dibandingkan dengan bersama orang tua. Berarti bahwa peran guru ini memang sangat menentukan untuk membentuk karakter mereka. Memang orang tua itu juga punya tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan guru, tapi masalahnya kalau sistem boarding itu berarti bahwa guru itulah sebagai orang tuanya. Nah, maka paradigma kita bahwa guru itu hanya mengajar, ya, setelah selesai tugasnya, ya, sesuai apa yang ditugaskan, maka selesailah tanggung jawabnya.
maka kita tidak akan melahirkan generasi yang terbaik, ya. Dan kita sekarang ini, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang berbahagia, menghadapi tantangan yang sangat berat di masa pandemi, pembelajaran online, daring, di mana interaksi guru dengan murid secara langsung itu sangat minim, ya, sangat minim. Alhamdulillah kita di Hidayatullah boarding school, ya, pesantren berasrama itu menjadi solusi, sehingga kita tetap upayakan untuk pembelajaran secara langsung, ya, tatap muka. Masalahnya yang tidak boarding, ya, misalnya full day tingkat SD, ini yang berat. Betul-betul kita harus bekerja sama dengan orang tua, ya. Bapak Ibu sekalian, terakhir bahwa guru idola dan berkarakter yang pertama adalah guru yang memiliki himmah dan idealisme yang tinggi. Dia menjadi guru adalah karena sebuah keterpanggilan untuk melahirkan generasi penerus. Dia tidak akan kecewa manakala ada fasilitas, ada hak-haknya yang belum terpenuhi, karena dia menyadari bahwa itu adalah sebuah ibadah, itu adalah sebuah jihad. Menjadikan profesi sebagai lahan jihad dan ibadah. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, bahwa guru idola berkarakter adalah guru yang memiliki ruh jihad, jiwa-jiwa yang tinggi, dan semangat pengorbanan. Benar-benar dia bersungguh-sungguh, badlul juhd, potensi yang Allah berikan kepadanya, ilmu, waktu, tenaga dicurahkan untuk bisa melahirkan generasi yang terbaik. Yang ketiga, guru idola berkarakter adalah guru yang mewariskan ilmu dan adab secara bersamaan. Karenanya dia harus hadir di tengah-tengah siswa, murid, dan santrinya, bertindak sebagai teacher, sebagai father, mother, sister, brother, sebagai motivator, sebagai leader, dan juga sebagai coach, sebagai pelatih. Insya Allah, kalau kita semua memiliki tanggung jawab yang demikian itu, maka insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini. Kebahagiaan yang lebih hakiki lagi di akhirat kelak insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meridhoi kita dan memberikan keistiqomahan untuk terus menjadi guru. Ya, kata Pak Nanan tadi, profesi itu hanya ada dua, guru dan non-guru. Dan di Hidayatullah sejatinya setiap kader itu adalah guru dan dai. Guru yang ideolog dan berkarakter karena dia memiliki keyakinan, ideologi, fikrah yang kemudian ditanamkan kepada peserta didiknya. Guru yang berkarakter menanamkan adab dan akhlak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz Nasirul, minta waktunya 3 menit saja, ya, untuk menjawab pertanyaan salah satu dari peserta webinar. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Kalau mendengar paparan dari beliau, rasa-rasanya tidak cukup kertas dan kolam ini untuk menulis. Daging semua, katanya Refli Harun itu, beliau ini isinya daging semua apa yang disampaikan tadi. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada satu pertanyaan, sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk, tapi karena waktu, ya, beliau kita kasihkan waktu yang ada itu ternyata mepet sekali waktu yang ada, dan menambahkan kami tidak tega untuk bisa memutus apa yang disampaikan oleh beliau. Ingin kita gali terus, bahkan ada pertanyaan dari, kalau bisa kegiatan webinar ini diadakan tiap pekan, tiap Sabtu, bahkan begitu. Ada di salah satu chat di Zoom ini yang ada. Salah satu aja Ustadz Nasirul, ya, kami mohon untuk bisa merespon salah satu dari peserta webinar, yaitu
kami ambilkan salah satu dari ibu-ibu dari Palangkaraya. Ibu-ibu dari Palangkaraya, kami Bulia Palangkaraya mau bertanya, bagaimana kita mengkorelasikan semangat ruh Darul Arqam dengan taklim-taklim kita saat ini, sehingga kita mendapatkan spirit berilmu, beribadah, dan beramal soleh sebagai guru, ideolog, dan berkarakter. Sebagaimana para sahabat. Ini satu aja pertanyaan yang kami angkat, yang lain insya Allah akan kami jawab, dan kami simpan, kami resume dalam tataran antrian, insya Allah akan kita pilih yang mendapatkan door prize. Demikian, kami persilakan Ustaz Nasirul bisa merespon dan memberi tanggapan. Satu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi bagaimana menghadirkan ruh dan spirit Darul Arqam dalam mengemban tugas kita sekarang ini sebagai guru, sebagai pendidik. Pertanyaan Ibu ini juga sekaligus menguatkan bahwa Nabi SAW sejak pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala belum punya fasilitas, belum punya pengikut yang banyak, tapi beliau sudah menjalankan fungsi sebagai seorang guru di sebuah tempat yang bersejarah, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, nah, apa yang kita bisa tangkap dari peristiwa ini, bahwa yang namanya pengajaran dalam Islam itu, ya, karena sesungguhnya ilmu itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allama bil qalami, allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu adalah sumber ilmu. Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengajar apapun, yang diajarkan itu adalah ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya diorientasikan untuk bisa melahirkan keyakinan dan kesadaran bertauhid serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nah, itu jadi luar biasa Rasulullah SAW dalam keadaan tertekan, terintimidasi, ya, dalam keadaan takut, pembelajaran terus diberikan kepada para sahabat-sahabatnya, ya, meskipun harus sembunyi-sembunyi. Nah, itu jadi luar biasa. Kemudian tradisi ini berlanjut sampai di Madinah, ketika umat Islam sudah kondusif, memiliki sebuah wilayah teritorial yang merdeka, maka Rasulullah SAW kemudian terus mengembangkan pola ta'lim melalui as-suffah. Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji, di Masjid Nabawi itu ada panggung di belakang makam Rasulullah SAW itu. Di sanalah dulu para sahabat-sahabat Nabi SAW belajar, ya, sekaligus juga menginap. Tuh. Sistem berasrama telah diterapkan oleh Nabi SAW, karena sahabat-sahabat yang tinggal di situ memang tidak punya rumah, itu yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karenanya kenapa ada biasa yang bertanya-tanya, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang belakangan masuk Islam tetapi paling banyak meriwayatkan hadis? Jawabannya adalah karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu benar-benar menghabiskan waktunya untuk talaqi, menimba ilmu dari Nabi SAW. Bahkan sabda-sabda Nabi SAW yang diucapkan sebelum hijrah, bahkan sebelum dia masuk Islam, dia juga tanyakan kepada sahabat yang lain. Jadi memang sahabat yang sangat haus ilmu, sangat haus ilmu. Dan beliau ini kehidupannya sangat miskin sekali. Ya, enggak jelas itu apa yang dimakan. Pernah suatu ketika di malam hari, beliau sangat-sangat lapar, sehingga bertamulah ke rumah sahabat-sahabat yang lain, dan ternyata
kehadirannya bertamu itu juga tidak dipahami oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga bertemu dengan Rasulullah SAW langsung diajak untuk makan. Masya Allah, ini luar biasa. Ini namanya pelajar ideolog. Benar-benar dia bisa berkorban, ya, bersusah payah, ya, dalam mencari ilmu. Guru ideolog juga demikian. Guru ideolog itu ya adalah Rasulullah SAW. Memang adalah sebuah keterpanggilan, ya, sebuah kemuliaan menjadi guru itu. Ya, saya tidak terlalu paham maksud Ibu secara detail, tapi intinya bahwa bagaimana kita menghadirkan spirit Darul Arqam, kemudian Ahlus Sufa dalam konteks kita saat sekarang ini, dan untuk mengambil spirit itu di Gunung Tembak kita memberikan nama memberi nama pondok taufik kita itu dengan Ahlus Sufa, berangkat dari masjid. Dan saya ingin juga mengulangi bahwa semua universitas tertua dan terbesar, ya, pada zaman dahulu semuanya itu lahir dari masjid, lahir dari sebuah kesederhanaan, bahkan keprihatinan. Tapi karena memang mereka adalah orang-orang yang ideolog, bisa kemudian menjadi universitas terbesar yang mewarnai peradaban dunia. Jauh sebelum Eropa dan Barat itu mengenal yang namanya ilmu, mengenal namanya universitas. Dunia Islam di Al-Qarawiyyin, Maroko, kemudian ada Cordova di Spanyol, ada Nizamiyah di Baghdad, dan ada Al-Azhar di Mesir. Ya, itu adalah universitas besar Islam yang didirikan dan melibatkan orang-orang yang memiliki idealisme yang tinggi sehingga bisa menyinari peradaban dunia hingga saat sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.